Shalom, Betani Batam Community bersama dengan kami dalam acara 5 menit penuh harapan. Hari ini kita akan merenungkan pembelajaran yang diajarkan oleh Kristus dalam khotbah di bukit. Masih di Matius pasal yang kelima ayat 13 dan 14 saya bacakan untuk Betani Batam Community. Firman Allah berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Kemarin baru saja kita belajar. Ayat ini persis datang setelah Yesus mengatakan sabda bahagia yang ke-8 tentang penganiayaan. Kalau begitu kita diminta walaupun teraniaya, baik fisik maupun mental, penganiayaan verbal, kita harus tetap menjadi garam dan terang dunia. Kalau Bapak Ibu amati, setelah ayat ini, Yesus bicara tentang ajaran sesat. Di ayat yang ke-20, Matius 5 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus berkata demikian, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Jadi, Bapak Ibu Betani Batam Community, ayat tentang garam dan terang dunia diapit oleh yang pertama tentang penganiayaan, lalu kemudian tentang garam dan terang dunia. Setelah itu tentang ajaran sesat. Jadi kita bisa belajar. Tuhan Yesus meminta kita menjadi garam dan terang dunia walaupun ada banyak ajaran-ajaran sesat yang keliru, yang tidak setia kepada Injil Yesus Kristus yang sejati. Bapak Ibu, kita melihat Bapak Ibu semakin banyak ajaran yang aneh-aneh. Dulu dosen saya berkata begini, "John, kalau kamu mau cepat terkenal, maka ajarkanlah yang aneh-aneh, ajarkanlah yang kontroversi." Maka orang berkata kontroversi itu bagian dari promosi. Bapak Ibu, dan kita melihat sekarang ini Bapak Ibu, ada banyak ajaran yang aneh-aneh. Perhatikan, ajaran sesat tidak datang dari luar. Ajaran sesat datang dari dalam diri sendiri, dari kekristenan sendiri. Dan perhatikan di zaman Kristus, ajaran sesat datang dari apa? Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Orang-orang yang katanya setia kepada hukum-hukum Taurat milik Tuhan. Faktanya mereka memelintir kebenaran, kemudian menyesatkan banyak orang. Dan Yesus mengatakan kepada kita di zaman kekinian, bahwa sekalipun ada banyak ajaran-ajaran sesat, ajaran yang keliru yang tidak bertanggung jawab, Bapak, Ibu, dan saya tetap diharuskan menjadi garam dan terang dunia. Bagi kita tidak ada pilihan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pilihannya cuma satu, menjadi garam dan terang dunia. Baik di tengah penganiayaan maupun di tengah ajaran-ajaran yang keliru. Biar melalui garam dan terang dunia yang muncul dalam diri kita, ajaran keliru bisa diluruskan. Ada banyak macam-macam ajaran keliru Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang sedang beredar, apalagi di zaman sekarang di mana manusia begitu bebas mengekspresikan pendapatnya, mengekspresikan argumennya. Mereka mulai menceritakan banyak hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan Injil yang sejati, wahyu Allah yang kita miliki ini. Karena itu, Betani Batam Community, poin yang kita perlu renungkan hari ini adalah, walaupun kita sedang banyak dihimpit oleh ajaran-ajaran yang tidak sehat, setiap kita tetap bertanggung jawab untuk menjadi garam dan terang dunia. Kita harus tetap berpegang kepada Injil Yesus Kristus dan setia kepada kebenaran firman Allah yang suci. Sementara kita seperti itu, kita terus menjadi garam dan terang dunia bagi saudara-saudara kita yang mungkin mereka dicekokin atau diindoktrinasi dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran-ajaran yang keliru, yang menganggap ada keselamatan di luar Kristus, yang menganggap bahwa Kristus bukan hanya dia Tuhan, tapi dia sebenarnya hanyalah Tuhan yang lebih rendah daripada Tuhan yang sejati, bahwa Yesus itu lebih rendah sedikit daripada Allah yang luar biasa besar. Itu semua menyesatkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi sekalipun ada ajaran seperti itu, sekali lagi Bapak Ibu dan saya Betani Batam Community, kita diminta oleh Kristus untuk tetap menjadi garam dan terang dunia. Sepanjang hari ini, selama beraktivitas renungkan firman Allah, tetaplah menjadi garam dan terang dunia.
Tuhan Yesus memberkati.